أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Berlindung pada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surah An-Nur ayat 31. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang layak kita puji selain Allah Subhanahu wa taala. Buktikan kita memuji seseorang karena hebatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktikan dirancaknya bagusnya prestasi orang itu adalah seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sebagai tausiah pendek itu adalah menasihati untuk kita adonya, termasuk untuk kami yang menyampaikan, yaitu tentang taubat. Apa itu taubat? Tabayatubu taubah. Artinya adalah kembali. Apa yang kecil kembali itu? Ya, kita awalnya manusia itu adalah fitrahnya itu menyembah Allah. Fitrah kita itu adalah meyakini Allah sebagai Tuhan. Itulah sebabnya fa'akim wajhaka lid-dini fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Ya. Kita itu fitrah kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa penyembahan keyakinan kepada Allah itu mulai pudarnya atau mulai jauhnya? Itu karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka orang itu jauh dari Allah. Kenapa jauh? Karena dosa. Kenapa jauh? Karena meninggalkan ketaatan kepada Allah. Maka perlu dikembalikan kita, kembali kepada Allah, namanya taubat. Ya, taubat, kembali kepada fitrah waktu itu. Bagaimana caranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Yang pertama adalah yang disebut dengan nadamu taubah. Nadam. Apa itu nadam? Nadam itu penyesalan. Penyesalan dari apa? Penyesalan dari yang pertama perbuatan dosa yang awak lakukan. Melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Melanggar atau mengikuti apa yang menjadi larangan Allah. Wa karajon apa yang menjadi larangan-larangan dalam syariat. Apapun bentuknya larangan-larangan dalam syariat itu, baik itu yang berpengaruh kepada dirinya, yang kamu usak kepada dirinya, ataupun yang kamu usak kepada orang lain. Apa yang usak pada diri? Ya, mau usak kepada diri, yang antaranya itu minuman keras, ya, berjudi itu merusak kepada diri. Yang merusak kepada orang lain, ya, misalnya mencilo, ya, mengambil hak orang lain, itu merusak kepada orang lain.
Nah, dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa, ya, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka orang-orang yang bertaubat itu menyesal dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan salamu, ya. Kemudian yang kedua, ciri orang bertaubat itu yang penyesalannya itu adalah menyesal meninggalkan ketaatan kepada Allah. Peluang-peluang untuk taat kepada Allah adalah banyak. Lah banyak sebuah bisikan, sebuah teguran kepada orang tu. Tapi ndak neyon do. Ndak no lakukan do. Ndak no ikuti do. Sehingga apa yang terjadi? Aino bak kantoi noyo. Menuhi keinginan-keinginan hawa nafsu. Sehingga terjerumus lawang tu kepada lembah kehinaan. Maka orang-orang yang bertaubat itu adalah menyesal dengan ketaatan-ketaatan yang ditinggalkan. Jadi orang-orang yang bertaubat itu apa ketaatan-ketaatan yang telah diberikan kepada orang peluang? Biasa melaksanakan sholat berjamaah misalnya. Suatu ketika tidak mampu atau mungkin tidak pai sholat berjamaah, maka pada saat itu timbul penyesalan-penyesalan pada dirinya. Kalau lado itu dalam diri awak, itu tandanya Allah masih Allah tanda sayang kau, tanda ada iman dalam diri. Tetapi ketika tidak ada penyesalan itu dalam diri itu dipertanyakan dalam diri waktu. Yolah batu-batu beriman awak. Yo batu beriman. Kalau lu batu beriman lain, maka beribadah itu masih kita tuwi-tuwien, ikut-ikutan. Wang mayang lah. Wang baca Quran. Wang pai mandangan ceramah dengan ceramah. Wang pai ibadah. Tapi tidak ada membawa dalam diri itu. Tidak ada sebuah perubahan dalam diri. Maka orang-orang yang bertaubat itu, ya, kalau melakukan perbuatan dosa, melakukan pelarangan-larangan Allah, maka dalam diri itu akan membisikan. Itu namanya hati nurani namanya. Ya, suara hati. Bila nak melakukan perbuatan dosa, nu kece daya tu dosa. Sehingga apa yang dalam dirinya tu timbul ketidaknyamanan dalam diri. Mengasum tak tanang lagi. Apalah kira-kira. Kira-kira kasih masuk ke dalam matu. Do kasih masuk ke dalam matu mah. Awang berdosa itu. Apalah masuk ke matu. Tak nyaman dah. Begitulah orang-orang yang berdosa tu. Berdosa tak nyaman diri itu dah nyaman. Begitu pula ketaatan. Biasanya taat kepada Allah, satu ketika tidak melaksanakan. Ya, atau selama banyak peluang yang dari Allah tapi tidak diikuti. Banyak kesempatan yang dari Allah tapi tidak diikuti. Menuhi keinginannya dia. Menuhi apa kehendak awak saja. Maka timbul penyesalan dalam diri dari berbagai ketaatan peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada dalam diri awak, itu ciri kita kembali kepada Allah, bertaubat namanya. Tapi kalau biasa-biasa je itu dipertanyakan diri. Yo lai batu-batu bertaubat kepada Allah. Ya, karena ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang sabanau-banau. Bukan taubat kecewang ya, taubat sambau lado. Ya, ketika pade abisuk tak makan. Ala lape dado yo lama takanau yo lama. Abisuk indak yo lai. Adi makan ndak yusuk lain. Besok ibu celai makan dulu dia. Itu namanya taubat sambau lado namanya. Ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertaubat itu, ya, yang pertama tadi merasa menyesali perbuatan itu, kemudian meninggalkan kemaksiatan itu, kemudian yang berikutnya bertekad, berniat dengan sepenuh hati bahwasono akan taat kepada Allah.
Lai ada peluang no beribadah kepada Allah. Lai ada kesempatan beribadah kepada Allah. Ada waktu dia tak dapat waktu main duha do, yang apa dia bisa. Dia tak dapat waktu main tahajud do, jago cuk talambe yang apa dia bisa lah. Suasu. Ketika lah mulai tagaso, maka nak kana mu ugi gaso no kalau nak no lasanan. Orang yang biasa solat tahajud tu tinggal solat tahajud sekali dua talambe jago di astagfirullah. Menyesal. Tapi kalau orang tak biasa solat tahajud tak ada. Orang yang biasa solat duha indahnya laksanakan solat duha walaupun hanya 2 rakaat timbul penyesalan. Jam berapa main duha? Bisa jam 7. Kini lah ada waktu yang 7. Jam 8 ada. Jam 9:30 ada. Jam 9:30 ada. Sejam menjelang solat zuhur tu masih ada waktu duha. Silakan. Jam bila bisa no. Kalau tak bisa kini besok no. Tak bisa besok. Tak bisa besok tu lain. Kalau lah ada masuk ke dalam diri ketaatan tu kepada Allah. Tapi disebut cakap kalau masih kita duit-duit jolo ikut-ikutan ibadah bila lain sabanau ingin beribadah. Kalau duit uang apa dah. Uang tu tak do mayang uang tu tak do uang aku kan duit uang tu masuk surga sukan tak karena uang tu. Ya. Dia masuk surga sukan tak tergantung uang tu. Ya. Tergantung jadi awak masing-masing. Dia azab kubur sukan tak tergantung uang tu. Dia negara ada uang tu masuk neraka dia himar. Ada nimbau uang tu dia dah. Kawan masuk neraka ya mana? Tak ada bisa. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau menyangkut persoalan kita itu dengan orang lain, ya, hak-hak orang lain, ciri orang bertaubat itu kembalikan hak orang lain, ya. Kalau orang telah meninggal, berikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tidak ada lagi, berikan kepada fisabilillah di jalan Allah. Kau ada utang-utang selama kau, awak kepada uang tu dicari dah ada lagi. Keluarga no dah ada lagi. Tu kasih apa lagi? Ke fisabilillah jalan Allah ya lagi. Agian kau orang miskin, agen ke masjid, asal macam niatkan untuk membayar utang uang-uang nen awak nen lalamu dak tandu uang tu leh. Kalau ada seperti itu. Tapi kalau masih ada uang tu, ansu-ansu dia wak. Sana. Apa kau kalau pena? Kalau sahabat tu bertobat, itu mulai kamayang dia utang ke saya nudo dia. Dia utang ke saya tua. No kece dia tidu mah. No sampai dia tidu taruh itu. Kalau yang sahabat tua, ia juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Apa caranya? Jadidu imanikum. Ya. Perbaharuilah imanmu. Bagaimana cara memperbarui iman itu? Selalu kita mengucapkan la ilaha illa. Antum yang tahlil itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tak ada yang menolong dan selain Allah. Tak ada yang mampu dosa dan selain Allah. Tidak ada yang memberikan pemeliharaan kawat selain Allah. Tak ada yang mengira sakit selain Allah. Aduh. Yang banyak dosa kalau diampuni Allah, insya Allah kita masuk surga. Tapi kalau banyak dosa banyak pahala lain banyak tapi dosa lebih banyak lain dosa tidak diampuni Allah, sedangkan pahala lain diterima diukur ditimbang lawak isu. Kok banyaknya dosa masuk ya kan dalam neraka. Tapi walaupun sakit pahala awak yang wajib kita laksanakan, tambah yang sunat mungkin hanya seketik saja, tapi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, mendapat kenikmatan di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita seluruhnya, terutama kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.